Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan. Dengan inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berbuka usaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai guys, masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe, bisa diingatkan untuk di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru pembahasan masalah budidaya jamur tiram guys. Nah, jadi seperti biasa kita mau membahas masalah jamur di kebun insan yang sederhana ini ya guys ya, yang kapasitasnya kecil tapi mudah-mudahan hasilnya melimpah dan berkah lah ya guys ya. Nah, jadi untuk tema video pada kesempatan kali ini tuh Insan berhubung ini mau lebaran ya guys ya. Biasanya tuh kalau lebaran pasar jamur tiram itu vakum guys beberapa hari. Karena ya tahulah agenda rutinitas lebaran itu libur lah ya guys ya. Jadi ada 2 atau 3 hari, bahkan ada yang pasar sampai 1 minggu itu libur guys. Nah, jadi sementara jamur tiram ini kan panennya setiap hari ya guys ya. Nah, jadi di situ kadang orang bingung bagaimana cara mengatasin pasar jamur, apalagi untuk teman-teman yang mungkin partai besar atau mungkin yang panennya udah rutin 10 kilo per hari, di atas 10 kilo mungkin bisa 20 atau 30 kilo per hari. Nah, itu bagaimana cara minimal mengurangi hasil panen tanpa merusak backlog, kemudian tidak mubazir jamurnya terbuang. Nah, karena kalau ya dipanen disedekahkan, kalau teman-teman mau sedekah ya nggak apa-apa ya guys ya, tapi kan ya kalau bisa kita atasi dengan cara lain, akan coba kita atasi dengan cara lain. Jadi di video kali ini mau Insan bagikan triknya. Nah, jadi trik ini ya mungkin ada beberapa yang sedikit merugikan, tapi ya nggak sampai banyak lah ya guys ya. Ada yang mungkin bisa berhasil dan ada yang mungkin juga bisa gagal. Nah, jadi teman-teman tinggal milih lah, ada 3 trik ya guys ya, 3 trik cara menahan panen, menahan ataupun setidaknya ya mengurangi panen, supaya pasar ataupun kalau kita jual itu tidak terlalu pusing ya guys ya. Nah, yang biasanya panen 10 kilo atau 20 kilo ini mungkin bisa hanya 3 kilo, 5 kilo. Nah, kalau seperti itu kan kita bagikan juga nggak apa-apa gitu ya guys ya. Kalau kurun waktu hanya 2-3 hari, tapi kalau bisa sampai 1 minggu atau bahkan 10 hari ya bisa susah juga. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama ya guys ya. Check this out. Nah, sambil kita mendengarkan penjelasan yang nggak penting ini, kita sambil lihat-lihat jamur insan ya guys ya. Nah, inilah panen yang bakalan kita panen nanti sore nih guys. Dari backlog jumbo, ini belum bisa, ini besok, inilah. Nah, ini nih guys. Ini juga ini nanti sore nih guys. Nah, ini yang pinheadnya besar. Nah, untuk tips yang pertama guys, yang pernah Insan alami ya guys ya, ini mungkin bisa teman-teman coba. Yang pertama itu adalah mengurangi penyiraman ataupun bahkan menghentikan penyiraman dari mulai 3 hari sebelum libur guys. Jadi kalau kalian liburnya itu H1 ya guys ya, H+1. Nah, jadi itu dari H-3 atau -4 itu udah berhenti menyiram guys. Jadi supaya tidak ada penyiraman, karena pinhead itu akan tertarik dengan air. Tapi hal ini tidak berlaku kalau saat di tempat kalian itu curah hujannya tinggi ya guys ya, ataupun saat musim hujan. Jadi walaupun nggak disiram ya pasti jamurnya tetap nongol, tapi ya kita namanya usaha ya guys ya. Jadi Insan pernah menghentikan penyiraman, itu efektif guys kalau di musim kemarau. Jadi jamurnya itu nggak nongol ya guys ya. Nah, bisa berkurang lah, bisa berkurang panennya, yang harusnya panen jadi nggak panen. Nah, yang harusnya tumbuh jadi nggak tumbuh pinheadnya. Nah, kemudian di saat 2 hari mau pembukaan ataupun 2 hari mau pasarnya itu buka lagi, baru kita siram guys. Nah, jadi di situ udah mulai banyak nanti guys tumbuhnya. Bisa jadi ada lonjakan panen karena memang pinhead yang tertahan karena nggak ada air itu tadi udah kena air. Nah, jadi bisa tumbuh guys pinheadnya. Itu untuk yang pertama guys, tips yang pertama yang pernah Insan coba. Kemudian tips yang kedua adalah, nah ini bisa teman-teman coba untuk backlog yang ukuran normal seperti ini guys. Nah, jadi untuk yang ukuran normal seperti ini, itu bisa teman-teman tutup guys. Nah, ini kan masih ada plastiknya ya. Nah, bisa teman-teman tutup seperti ini. Nah, seperti ini diiketin. Memang ribet ya guys ya, kalau kalian punya 5.000 atau 10.000 log mungkin bakalan ribet, tapi ya cukup diginikan juga nggak apa-apa sih guys ya. Nah, jadi dia tidak akan masuk udara dan tidak akan masuk air. Nah, ini sangat efektif nih guys. Kalau bisa kalian tutupi semua gini, itu 100% nggak akan ada tumbuh jamur. Tapi nanti setelah dibuka itu bakalan tumbuh secara bersamaan guys. Makanya saran Insan kalau kalian pakai cara yang kedua ini,
nanti bukanya jangan barengan semua guys. Nah nanti bisa kalian buka 1000 dulu atau buka 2000, nanti kemudian besoknya baru dibuka lagi. Karena kalau kalian punya 5000 atau 10.000 lot, kalian buka secara bersamaan ini digulung lagi, wah itu bisa menjadi ledakan guys, panen jamur tiram raya ya guys ya. Jadi itu bakalan susah, apalagi itu masih nuansa lebaran, bisa bakalan turun harga jamur, kemudian bisa bakalan banjir dan bisa nggak laku sih jamur kita kalau di masa-masa lebaran. Nah jadi itu trik yang kedua ya guys ya. Ataupun kalau teman-teman plastiknya ini dipotong, bisa teman-teman pakein apa ya, ya ditutup lah setidaknya ditutup plastik, ataupun punya terpal besar ya ditutup lah, sehingga tidak ada udara yang terkena ke permukaannya. Ini itu sangat efektif ya guys ya, kecuali kalau tidak akan ada tumbuh jamur, kecuali kalau ada lubang ataupun ada luka di bagian tengah-tengah backlognya guys. Nah itu cara yang kedua yang udah pernah Insan praktekkan dan berhasil. Dan kemudian cara yang ketiga adalah, nah ini yang sedikit merugikan sih guys ya kalau menurut Insan. Nah tapi dipakai juga sih cara seperti ini untuk para petani yang kapasitasnya banyak, mungkin di atas 20 ribuan log, dan mereka pasti akan sayang kalau harus membagikan atau membuang-buang jamur, ataupun ya gimana ya, kalau udah panennya di atas 50 kiloan per hari, nggak ada cara lain kecuali membuang pinhead guys, seperti ini. Nah membuang pinhead ini adalah cara yang dilakukan oleh petani-petani jamur yang udah kelas menengah ke atas, karena mereka bakalan susah kalau harus menutupin ini satu persatu guys ya. Kalau punya 20.000 ataupun 15.000 log itu bakalan susah kalau harus menutupin. Jadi salah satu caranya adalah ya dengan cara membuang pinhead. Dengan dibuangnya pinhead berarti nutrisi yang ditumbuhkan oleh backlog itu kan yang berkurang itu sedikit ya guys ya. Ya walaupun pastinya tetap terbuang nih guys. Insan pernah melihat postingan ya beberapa orang lah, ada yang sampai 3 atau 4 ember membuang pinhead yang harusnya itu menjadi mungkin 20 atau 30 kilo jamur, jadi harus terbuang gara-gara harus libur lebaran ya guys ya. Nah cara itu mungkin memang terlihat menyedihkan sih guys ya, yang harusnya jadi uang harus kita buang. Nah walaupun bisa dipepes ataupun bisa diolah menjadi makanan, tetap aja itu sayang ya guys ya kalau menurut Insan. Tapi ya mau bagaimana lagi, daripada buangnya besar seperti ini, udah banyak nutrisinya yang termakan oleh jamur. Nah jadi ya lebih baik dibuang muda ataupun diaborsi lah, diaborsi pinheadnya. Nah seperti itu guys. Beruntungnya di wilayah Insan ini libur lebaran itu cuma 2 hari guys. Jadi ya Insan berhenti aja penyiraman dari mulai H-3 itu udah nggak Insan siram, nanti kan di H-2 dan H+1 nya itu udah sangat turun. Nah kemudian nanti di H+1 nya itu baru Insan mulai melakukan penyiraman lagi. Nah kemudian tumbuh berikutnya itu udah normal. Kalaupun ada tumbuh jamur ya di saat libur lebarannya itu ya kita bagikan aja lah. Nah nggak apa-apa guys, yang penting kan hanya 2 hari sih. Terkadang pun masih bisa kita tahan. Kalau dalam kondisi kualitas jamur bagus itu, kalau libur cuma 2 hari ya kita panen press saja di saat sebelum libur. Kemudian itu kan bakalan lama sih ya pinheadnya lagi tumbuh kalau kita panen press, sampai yang muda-muda kita panen. Pokoknya yang udah cocok untuk dikemas lah kita panen. Nah kemudian kita tahan lagi di panenan liburan yang pertama itu, kita panen juga, kita tahan sampai ke libur yang kedua, kan masih libur tuh ya. Nah, sampai yang liburan hari ketiganya kan udah mulai jualan tuh guys pasar Insan, jadinya nggak terlalu lama guys liburnya. Beruntungnya seperti itu ya guys ya. Tapi untuk teman-teman yang libur lebarannya itu lama, bisa kalian coba 3 trik ini. Semuanya itu punya nilai plus dan minus sih guys ya, punya keuntungan dan kelemahan masing-masing. Tinggal kita lah mau pilih yang mana caranya. Ini sangat membantu. Insan juga belajar dari master-master yang lain, dan untuk pemula ini pasti sangat dibutuhkan informasi seperti ini guys. Makanya jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain supaya tidak kebingungan mereka guys untuk menangani libur lebaran ini. Nah jadi mungkin itulah guys video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.